Saya dulu awal ngisi di masjid UGM ini, bukan di sini dulu, di Masjid Mardia. Itu ada kuburnya itu. Itu 32 tahun yang lalu saya ngisi. Ya, mungkin sebagian antum belum pada lahir. Saya sudah bilang, kita boleh ngadakan daurah di tempat ini, tapi nggak boleh sholat di masjid ini, nggak boleh. Itu 32 tahun yang lalu. Boleh ngadakan daurah, tapi sholat di sini nggak boleh. Karena nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya, tidak boleh. Saya bacakan hadis-hadis yang banyak, riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Itu 32 tahun yang lalu. Nggak tahu masih ada atau tidak. Wallahu a'lam. Nggak boleh gitu. Sampai 5 hari menjelang wafatnya, Nabi tetap mendakwakan dakwah tauhid. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kubur, kemudian setelah itu dibangun masjid. Atau ada masjid, di dalamnya kemudian dikubur yang wakafnya atau yang lainnya. Yang lama-kelamaan dia diapakan? Disembah. Jadi ini harus tegak ini dakwah ini. Kalau terus didakwakan, orang akan sadar, akan paham tentang tauhid. Yang ada di Indonesia ini banyak nggak orang menyembah kubur? Banyak. Dalam Islam nggak boleh. Ini syirik. Syirkun akbar, bukan syirik kecil. Ini harus terus kita dakwakan, kesian. Kalau mereka terus dalam kesyirikan dan mati dalam syirik, kata Allah tempatin neraka. Seluruh amalnya hapus semuanya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya hapus semuanya, kata Allah. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunan minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang merugi. Kalau orang terus berbuat syirik sampai dia meninggal dunia, kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa berbuat syirik, maka diharamkan bagi dia sorga, diharamkan sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang yang zalim enggak ada penolong. Ini semua dalil ayat Al-Qur'an. Jadi kita enggak main-main. Dakwah ini tauhid, harus terus. Semua dai-dai harus mendakwakan tauhid. Dari satu kitab ke kitab lain isinya tauhid. Dari Ushul Tsalatsa, Kasyfus Syubuhat, Kitab Tauhid, Qawaidul Arba, Aqidah Wasatiyah, dan yang lainnya. Itu harus berganti terus, berulang, dikaji sampai kita paham, dan dakwah kepada umat ini diingatkan. Kita ini dakwah yang hak ini, dakwah tauhid. Makanya para dai ini sibuk dengan dakwah apa? Tauhid. Bukan sibuk dengan apa? Dengan politik, bukan politik. Kita urusannya bagaimana membina umat ini, membina bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini agar menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh. Karena bumi ini akan diwariskan oleh orang-orang soleh, kata Allah dalam Al-Quran. Bukan oleh politikus, orang-orang soleh. Ini yang harus kita bina. Dakwah ini harus terus, siang malam kita dakwakan dakwah tauhid. Bukan ngajak orang buat demo. Itu nggak ada dalam Islam tuh. Yang pertama mulai demo siapa? Khawarij. Yang pertama mulai demo. Itu ngerusak. Islam tidak senang pada kerusakan. Islam membawa kepada kedamaian. Agama Islam agama yang indah, membawa kepada kedamaian, membawa kepada keselamatan, membawa manusia ke surga. Itu yang harus diulang-ulang biar ingat itu. Karena dakwahnya para anbiya semuanya seperti itu. Supaya orang sadar buat tujuan hidup adalah surga. Jangan sampai mereka masuk neraka. Paham antum? Ini yang pertama. Kalau saya mau bicara panjang nih, untuk ini aja bisa 2 jam lebih. Akhirnya nggak bahas soal Ramadan nanti.